Mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13. Let's open our Bible in 1 Corinthians chapter 13. Kita akan melihat bagian firman Tuhan ini. Tema kita ada di dalam buletin ini. Jadi kalau minggu yang lalu kita bahas dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dan berikutnya ini yang terakhir yang kita bahas. Dan saya perhatikan di sini tema kita adalah kasih adalah landasan hidup di dalam Kristus. Kalau kita lihat dalam minggu pertama latar belakang bagaimana Rasul Paulus menulis kitab 1 Korintus, lalu kita teruskan dengan minggu yang lalu, dia jelaskan kasih itu apa? Ada 15 jenis kasih. Dan kalau saya pikir, saya sendiri pun, yang saya minggu lalu saya jelaskan, sabar aja saya belum selesai untuk lakukan itu. Dan saya pikir kita tidak akan habis. Sampai kita meninggal tuh, kita umur 100 tahun pun, saya tidak yakin kita lakukan 15 itu. Tetapi atas anugerah Tuhan, kita pasti sanggup melakukan itu. Yang penting kita mau serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong kita. Nah, mari kita perhatikan sekarang ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 13 itu sebagai kesimpulan. Saya baca ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Tetapi ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Puji Tuhan untuk firman Tuhan ini. Saya tulis di sini ada 4 poin. Yang pertama, kasih tidak berkesudahan. Kenapa kasih tidak berkesudahan? Karena kasih itu tidak terbatas. First of all, love never limit in anything. Because love is God and God is love himself. Lalu kalau kita perhatikan di sini, kasih tidak berkesudahan, berarti tidak ada batas. Allah itu omnipotence, omnipresence, omniscience. Allah tidak terbatas dengan waktu, dengan tempat, dengan keadaan, dengan apapun juga. Berarti kasih sama sekali nggak ada batasnya. Lalu yang kedua, nubuatan berakhir. Berarti nubuatan kita itu tidak sempurna. Jadi ini juga pelajaran untuk kita. Nanti ini akhir zaman ini ada banyak nubuat sesat. Ada banyak nubuatan. Pasti kita dengar juga waktu kita di Indonesia. Oh, nanti Tuhan Yesus datang. Saya kayaknya dulu pernah dengar Tuhan Yesus datang pada musim apa sampai orang-orang sudah siap-siap semua ada. Saya lupa ceritanya bagaimana, tapi ada itu. Jadi hati-hati. Dan saya pikir kenapa Pak Paulus ini paling pintar. Dia kenapa bicara tentang kasih, padahal dia include di dalamnya itu nubuatan. Berarti dia mau bilang bahwa yang kita percaya itu hanya kasih Tuhan. Kasih tidak akan lenyap. Jangan kita dipengaruhi apapun. Bapak, Ibu, Saudara, bisa jadi satu keluarga, ada satu anak yang ikut Tuhan dengan baik, ada satu anak mungkin yang murtad dengan Tuhan. Jadi, di dalam keluarga itu pasti ada terjadi. Di dalam Matius, Tuhan Yesus berikan perumpamaan bahwa pada waktu Tuhan Yesus itu pengangkatan, rapture itu, satu orang tidur, suami istri tidur, tiba-tiba suami terangkat, istri tidur. Satu orang bekerja, tiba-tiba di ladang itu terangkat. Itu semua akan dibuktikan. Itu nubuatan
nubuatan di dalam firman Tuhan dan kita percaya itu. Jadi hati-hati, di sini kita percaya hanya di dalam firman Tuhan. We only believe the word of God, that's all. Don't put anything on it, don't add anything. Nothing we can add it. Jadi kalau kita tidak bisa tambah sesuatu di dalam, tidak ada. Hanya percaya firman Tuhan. Nubuatan berakhir. Kenapa nubuatan berakhir? Karena nubuatan kita tidak sempurna. Itu saja jawabannya. Tidak ada jawaban lain. Saya tidak ada tambah-tambah di situ. Kenapa nubuatan berakhir? Karena nubuatan manusia tidak sempurna. Jelas di sini Paulus katakan. Lalu yang ketiga, bahasa roh berhenti. Saya tidak against bahasa roh. Tidak sama sekali. Saya terima itu. Karena saya juga dapat itu untuk kesembuhan. Saya berdoa, saya dapat ketika di Pakistan. Dan saya senang itu. Tapi saya tidak ambil itu sebagai sesuatu yang klaim mati-matian, itu tidak ada. Karena di sini dikatakan ini firman Tuhan di dalam ayat yang ke-9 itu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Nubuatan kita tidak sempurna. Lalu di atas itu kasih tidak berkesudahan. Nubuatan akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya hanya satu bahasa saja. Bapak Ibu tahu bahasa apa itu? Bahasa kasih. Tok. Nggak ada yang lain. Nggak ada bahasa Ambon di situ. Nggak ada bahasa Indonesia. Jadi kita bersyukur di dunia ini kita bisa bicara bahasa Inggris, bisa bicara segala macam bahasa. Tapi apakah kita belajar bahasa kasih? We have to learn the love of language first. Yeah. Jadi, kalau semua orang punya bahasa, segala macam bahasa, dia tidak punya bahasa kasih. Nol besar. Kita tahu itu. Nah, di dalam bagian yang berikut, jadi ingat itu. Kasih tidak berkesudahan. Kenapa tidak berkesudahan? Karena kasih itu tetap tidak ada batasnya. Yang kedua, nubuatan berakhir. Kenapa dia berakhir? Karena nubuatan tidak sempurna. Kasih bahasa roh akan berhenti. Kenapa? Kenapa bahasa roh berhenti? Kita lihat di situ. Bahasa roh akan berhenti. Karena tidak sempurna. Kita hanya punya satu bahasa saja. Masih ingat Babel? Ya, sekarang Irak. Bahasa, segala macam bahasa di situ. Masih ingat perayaan Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2 dan sebagainya. Segala macam bahasa diutarakan di situ. Tetapi di sini bahasa kasih sangat-sangat penting dalam hidup kita. Karena bahasa kasih itu semua. Saya ingat sekali karena Ibu Annabelle dari Singapura. Saya ingat, I remember when I was in Singapore study there. So, I stayed in my friend's place in Little India in Singapore. So when I stayed there, and her mother, she's a Cantonese, Chinese Cantonese. So she cannot speak any language than Cantonese. So I cannot speak Cantonese. So I stay in her house, but she served me the food and everything. I don't know what to talk to her. So I pronounce my love language. So saya bicara dengan bahasa kasih, dengan ini. Saya tidak tahu, saya mau minum, gitu saja saya bilang. Tapi saya mengasihi ibu itu, saya tidak tahu, mengasihi sekali. Dan dia mengasihi saya. Saya tahu kenapa? Karena dia kasih saya makanan. Tidak gampang orang Singapura tinggal tanpa bayar loh. Ya, it's not easy. Singapore is a very small country and very expensive. You have to pay, but I stay there free, food free, everything free, because love. Jadi kalau kita mengasihi orang, sekalipun orang benci setengah mati, jangan bicara bahasa lain, bahasa kasih kita tunjukkan. Itu yang paling penting. Ada musuh kita di mana-mana, tunjukkan kasih. Kasih mengalahkan segala-galanya. Kasih paling penting. Dan saya mau jemaat Goma ini punya kasih lebih besar daripada bahasa Ambon.
bahasa kasih penting. Karena kita bisa komunikasi dengan siapa saja. Dengan orang kulit warna apa saja. Model apa saja kita bisa. Kalau kita punya bahasa kasih. Kalau kita hanya pakai bahasa Ambon, kita tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Karena hanya tok Ambon. Tidak bisa apa-apa. Tapi kalau bahasa kasih, bisa kita. Yang kedua, satu poin dalam poin keempat itu. Pengetahuan akan lenyap. Kenapa pengetahuan lenyap? Karena pengetahuan kita tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Manusia terbatas. Hanya Allah yang tidak terbatas. Jadi kalau kita pintar S1, S2, S3, S4, S lilin, tidak bisa. S teler, segala macam SS di belakang, tidak bisa apa-apa. Pengetahuan manusia tidak lengkap. Hanya pengetahuan di dalam Tuhan. Jadi tidak usah minder kalau kita tidak punya S, tidak perlu. Kita punya bahasa kasih lebih daripada S. Ada orang yang punya S, tapi tidak ada bahasa kasih, 0 besar. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini poin yang pertama. Pembuktian tentang kasih. Sekali lagi, kasih tidak berkesudahan. Nubuatan berakhir. Kenapa berakhir? Tidak sempurna. Bahasa roh berhenti. Kenapa? Karena bahasa roh juga tidak sempurna. Hanya satu bahasa kasih. Yang terakhir, pengetahuan tidak lengkap. Karena pengetahuan kita itu akan lenyap. Poin yang kedua, kesempurnaan kasih. Di dalam ayat 10 sampai ayat 12 dikatakan kesempurnaan kasih ayat 10 sampai dengan tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang sempurna itu hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dan itu bicara untuk kedatangannya yang kedua kali. Ini Paulus bicara bukan bicara pada 1000 tahun yang lalu di Turki. Ini dia tulis pada waktu dia ada di Turki. Dulu 1 Korintus, Efesus, semua itu di Turki. Dia tulis di situ. Tetapi juga untuk kita dan untuk yang akan datang. Mempersiapkan kita. Jadi di situ dikatakan supaya kita ini yang sempurna tiba, berarti yang tidak sempurna itu lenyap. Jadi jangan takut. Kalau umpamanya bilang, aduh kenapa beta ini susah atau apa, karena kita ini tidak sempurna. Kita ikuti saja apa yang Tuhan mau kita ikuti sekarang. Tuhan Yesus itu luar biasa, dia ajarkan, dia bilang, kenapa harus khawatir besok? Jangan dipikir yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu jangan khawatir besok, itu bukan berarti, jadi besok itu tidak makan, bukan itu. Besok maksudnya berikut. Kadang-kadang kita ini pikiran atur sampai dengan berikutnya. Tapi Tuhan bilang itu dulu. Karena kamu hanya sanggup dengan itu dulu.